Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa padang mahsyar itu tempat yang sangat panas, sehingga ada orang yang berkeringat membenamkan lututnya, pinggangnya, bahkan sampai ke bahu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan akan ada orang nanti berpeluh berkeringat mengalir sampai 70 hasta dari tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, mari kita dengarkan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Jadi kajian qablin zuhur kita hadis-hadis tentang keutamaan bersedekah. Salah satu ibadah yang paling dianjurkan kepada kita dalam Islam ini adalah bersedekah. Sama ada sedekah ini bentuknya wajib seperti zakat atau bentuknya sunat seperti infak pada umumnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala biasa sandingkan antara perintah sholat dengan zakat. Kenapa begitu? Salah satu alasannya kata para ulama adalah karena sholat itu amal badannya, amal yang dilakukan oleh badan kita, sedangkan zakat itu adalah amal maliyah, amal dari harta kita. Maka sedekah itu masuk amal maliyah. Jadi yang perlu beramal itu bukan hanya badan kita, tapi juga harta kita harus beramal. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan akhirat itu dengan harta kekayaan yang telah Allah beri kepadamu. Baik. Apabila kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana terdapat beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan bersedekah. Yang pertama, annaha tufi'u ghadaballah subhanahu wa ta'ala. Sedekah itu dapat memadamkan api kemarahan Allah Ta'ala. Ya. Sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatas sir, sesungguhnya sedekah yang dilakukan secara sir, secara sembunyi-sembunyi, tudfi'u ghadabar Rabbi tabaraka wa ta'ala, akan memadamkan marah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang rajin bersedekah tidak akan dimurkai oleh Allah. Kalau tidak dimurkai Allah, maka mafhum mukhalafahnya dia disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan yang pertama disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annaha tamhul khati'ah. Sedekah itu dapat menjadi sebab diampunkan dosa-dosa kita. Ternyata untuk mencapai ampunan Allah itu bukan hanya dengan istighfar, bukan hanya dengan zikir, bukan hanya dengan salat, tapi sedekah pun dapat menjadi sebab Allah Ta'ala hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan menghapuskan kesalahan kita, akan memadamkan kesalahan kita. Kama tudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Sebesar apapun api itu, kalau disiram dengan air dia bakalan mati, dia bakalan terhapus. Begitu juga dengan sedekah.
sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, maka sedekah itu bisa menjadi pemadam terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ini keutamaan sedekah yang kedua. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan annaha tamhul khati'ah, bahwa sedekah itu dapat menjadi sebab Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, keutamaan bersedekah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha wiqayatun minan nar. Sedekah itu menjadi benteng penyelamat sehingga kita tak masuk ke dalam api neraka Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kamu terhadap api neraka itu, selamatkanlah dirimu dari api neraka Allah itu, walaupun dengan sedekahmu setengah biji kurma. Andai kata satu biji kurma dibelah dua, lalu disedekahkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu bisa menjadi benteng penyelamat kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syarun nisa, wahai sekalian wanita," kata Rasulullah, "sesungguhnya aku melihat kalianlah yang paling banyak di dalam api neraka. Maka oleh karena itu perbanyaklah bersedekah, karena sedekah itu bisa menjadi penyelamat seseorang dari azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka mereka yang rajin bersedekah sewaktu hidupnya, insyaallah dia nanti akan selamat dari azab api neraka Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak harus banyak, ikut porsi masing-masing. Orang yang berharta mungkin bisa dia bersedekah dengan banyak, tapi mereka yang tidak banyak hartanya jangan pula menjadi penghalang tidak bersedekah, karena sedekah itu tidak harus banyak. Nabi mengatakan walau bisyiqqi tamrah, setengah biji kurma. Kalau kita pergi ke kedai kurma, orang yang menjual kurma, saya pikir kita ambil sebiji saja pun dia ikhlaskan, tidak perlu banyak. Ini setengah dari biji kurma itu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi penyelamat seseorang dari azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan bersedekah yang ketiga. Yang keempat, annal mutasaddiq fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Keutamaan sedekah yang keempat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang rajin bersedekah nanti di padang mahsyar dia akan bernaung di bawah sedekahnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa padang mahsyar itu tempat yang sangat panas, sehingga ada orang yang berkeringat membenamkan lututnya, pinggangnya, bahkan sampai ke bawah. Bahkan ada riwayat mengatakan akan ada orang nanti berpeluh berkeringat mengalir sampai 70 hasta dari tempat dia berdiri keringat itu, menunjukkan betapa panasnya padang mahsyar itu. Tapi orang-orang yang rajin sewaktu hidupnya bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, ringan tangannya memberi, saat itu dia tidak merasakan panas. Dia berada di bawah naungan sedekah itu. Kalau kita analogikan dengan kehidupan sekarang, di tengah-tengah panas dia berada di dalam ruangan ber-AC. Walaupun semua orang merasakan panas, dia tidak merasakan panas sama sekali. Apa yang menjadi penaung dia? Sedekah yang dia keluarkan sewaktu hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Kullu mri'in," setiap orang, "fi dhilli sadaqatihi," akan bernaung di bawah sedekahnya nanti, hatta yaqdiya bainan nas, sehingga Allah Ta'ala memutuskan di antara semua umat manusia pada mahsyar nanti. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain disebutkan, "Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha la hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Antara orang yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar nanti adalah seseorang yang bersedekah, lalu sedekah itu dia sembunyikan. Bersedekah boleh secara sembunyi dan boleh secara terang-terangan.
tapi secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Tapi bukan berarti dilarang bersedekah secara terang-terangan. Maka kita tidak boleh menghukum orang kalau bersedekah diumumkan lalu kita memfonis ini tidak ikhlas. Tidak boleh. Orang bersedekah boleh diumumkan namanya, boleh dituliskan namanya, boleh di depan orang banyak. Tidak ada larangan tentang itu. Boleh. Tinggal pilihan saja. Mau secara sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Kedua-duanya dibenarkan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya. Tapi sedekah sir, sedekah secara tersembunyi itu ada keutamaan tersendiri. Kenapa? Karena insya Allah lebih selamat dari riya. Ya. Baik, keutamaan sedekah yang berikutnya yang kelima, anna fi sadaqati dawa'un lil amrad al-badaniyah. Sedekah itu dapat menjadi sebab kesembuhan penyakit badan kita. Ada kadang-kadang kita berobat ke sana tak sembuh, pergi ke Pinang tak sembuh, pergi ke Melaka tak sembuh, rumah sakit sana tak sembuh, pergi ke mana-mana tak sembuh. Coba bersedekah, rutinkan bersedekah. Nabi SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Sembuhkan penyakit kamu dengan bersedekah. Maka antara keutamaan bersedekah itu, fadilatnya dengan sebab kita bersedekah bisa Allah Ta'ala mengangkat penyakit itu daripada diri kita. Bahkan dalam riwayat yang lain nanti disebut, bukan hanya penyakit saja diangkat Allah, bahkan bala bencana pun bisa Allah Ta'ala jauhkan dari kita dengan sebab kita bersedekah. Maka coba dirutinkan untuk bersedekah, insyaallah seseorang akan hidup lebih sehat dari penyakit-penyakit yang bisa saja menghampiri dia. Seterusnya yang keenam, keutamaan bersedekah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna fiha dawa'un lil amradil qalbiyah. Sedekah itu bisa menjadi obat hati. Kalau tadi obat jasad zahir kita, ini obat hati. Penyakit itu ada penyakit badaniah, ada penyakit hati. Kadang-kadang badannya sehat, hatinya yang tak sehat. Maka salah satu obat hati itu adalah bersedekah. Kalau ingin hatinya tenteram, damai, tenang, lembut, tidak susahan, lapang, sedekah. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis, ada seseorang datang kepada Rasulullah mengadu tentang qaswat qalbi, betapa kerasnya hati. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hatiku ini keras betul ya Rasulullah. Apa obatnya ini? Maka Nabi SAW mengatakan, idza aradta tanhinu qalbak fat'imul miskin. Kalau engkau ingin hatimu lembut, ingin hatimu tenang, ingin hatimu damai, sedekah, kasih makan orang miskin. Memberi makan orang miskin itu sedekah. Coba bersedekah. Bersedekah itu sebenarnya kita bukan membahagiakan orang lain, tapi juga membahagiakan hati kita. Kalau kita ada uang 1 juta, kita makan, kita nikmati sendiri, paling cuma perlu kita kenyang. Tapi kalau kita ada 1 juta, kita jemput orang-orang miskin, kita kasih makan mereka, lalu kita melihat mereka gembira, kita pun merasakan kegembiraan yang berlipat kali ganda yang tidak mungkin kita rasakan kalau kita nikmatin sendiri. Maka obat hati itu salah satunya adalah dengan bersedekah. Maka Nabi mengatakan, idza aradta tahyina qalbak, kalau kau ingin melembutkan hatimu, mendamaikan hatimu, menenangkan hatimu, fat'imul miskin. Sedekah, kasih makan orang miskin. Ada masa-masanya kita tidak tahu apa sebetulnya sebabnya, tapi hati kita bawaannya tidak tenang. Hati kita bawaannya seperti susah, tapi dipikir-pikir kesusahan juga tidak ada. Maka ambil uang, pergilah bersedekah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan hadirkan ketenangan dan kedamaian di dalam hati kita. Keutamaan sedekah yang berikutnya adalah seseorang yang rajin bersedekah akan senantiasa didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Ma min yawmin yusbihul 'ibad fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada satu pagi melainkan ada 2 malaikat Allah Ta'ala turun dari langit. 2 malaikat ini
kerja mereka berdoa. Satu mendoakan orang yang rajin bersedekah, satu mendoakan orang yang tidak mau bersedekah. Maka malaikat yang mendoakan orang yang rajin bersedekah, dia akan berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, beri ganti terbaik kepada orang yang bersedekah. Maka orang yang bersedekah tidak pernah dirugi. Ya. Sedekah tidak pernah membuat seseorang jadi miskin. Oleh karena itu jangan berpikir kaya dulu baru bersedekah. Bersedekahlah, insya Allah engkau akan kaya. Jangan engkau berpikir cukup dulu baru bersedekah. Bersedekahlah, insya Allah engkau akan dicukupkan Allah. Sebaliknya yang satu lagi, malaikat akan mendoakan orang-orang yang tidak mau bersedekah dengan doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, datangkan kebinasaan kepada orang yang mumsik, kepada orang yang tidak mau bersedekah ini. Ya. Jadi orang-orang yang rajin bersedekah akan mendapatkan doa khusus daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa keutamaan bersedekah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita hamba-hamba yang ringan tangan untuk memberi, terutama kepada mereka-mereka yang tidak lebih beruntung dari kita. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.